Ya tentu saja memang perayaan Idul Fitri ini dirayakan oleh semua umat muslim di dunia. Tidak terkecuali memang yang ada di Kanada. Betul sekali. Nah, bagaimana nih perayaan Lebaran di Kanada? Melalui sambungan Skype sudah terhubung bersama kami dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ottawa, ada Abdul Qadir Jailani di Ottawa, Kanada. Pak Abdul Qadir, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, Pak Abdul, bagaimana sih perayaan Lebaran di Kanada? Tadi kalau kita lihat pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman di KBRI Ottawa nampaknya cukup membangkitkan semangat ya untuk tetap merayakan Idul Fitri walaupun di tengah pandemi ini. Tapi kalau dari informasi yang Bapak terima nih dari masyarakat Indonesia di sana, seperti apa perayaannya? Ya memang tentunya perayaan Idul Fitri tahun ini agak berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertama, KBRI Ottawa tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri di kantor seperti biasanya, karena memang ada larangan untuk tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang lebih dari 5 orang. Dan kemudian kedua, Masjid Ottawa walaupun sudah masih membuka sholat Idul Fitri dengan cara yang unik, tapi mereka masih menyarankan untuk sholat di rumah. Cara unik yang dilakukan di Masjid Ottawa adalah melakukan sholat Idul Fitri di halaman parkir dengan cara drive-in. Jadi umat Islam yang akan sholat di Masjid Ottawa, mereka parkir di mobil masing-masing dan mengikuti suara imam dari radio. Walaupun demikian, karena jumlah lapangan parkir terbatas, tentunya pihak Masjid Ottawa masih menyarankan agar semua Muslim di Kanada tetap sholat di rumah. Oke, kalau boleh bercerita sejauh ini kondisi di kota Ottawa sendiri dan Kanada secara keseluruhan seperti apa sih Pak Abdul dalam penanganan COVID-19 ini sendiri? Ya memang syukur alhamdulillah bisa dikatakan bahwa respons pemerintah Kanada terhadap pandemik ini cukup bagus. Saat ini sudah kira-kira ada 84.600 orang positif dan yang meninggal 6.400. Ini angka yang cukup kecil dan sekarang ini sudah menunjukkan cenderung mulai flattening dan sebagian besar memang korban adalah mereka yang berada di rumah-rumah lansia dan pemerintah Kanada saat ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan relaksasi. Mudah-mudahan bulan Juni sedikit ada relaksasi. Walaupun demikian proses ini akan dilakukan secara ekstra hati-hati. Misalnya sekarang ini restoran sudah ada beberapa restoran sudah membuka, tapi tidak boleh makan dalam restoran. Mereka harus take away. Sekolah-sekolah masih belum dibuka dan kemungkinan semester depan sekolah-sekolah akan lebih mengandalkan kelas-kelas online. Oke. Pak Abdul, kalau kita biasanya melihat tradisi Lebaran khususnya di KBRI Ottawa mungkin ada open house. Kita tahu makan makanan Indonesia lah ya, ada ketupat, ada opor ayam dan segala macamnya. Artinya saat ini tidak ada dong ya, tidak ada open house di sana. Nah, penggantinya seperti apa Pak untuk lebih merekatkan hubungan antara pihak KBRI dan juga warga negara Indonesia di Kanada? Baru kira-kira tadi sore jam 3 sore, KBRI Ottawa bekerja sama dengan KJRI Vancouver dan KJRI Toronto melakukan halal bihalal online. Kita kumpul semua perwakilan-perwakilan masyarakat Indonesia melalui Zoom. Kemudian kita setiap perwakilan dan elemen masyarakat bisa menyampaikan ungkapan untuk halal bihalalnya. Serta dari Vancouver, dari Toronto dan Ottawa menyampaikan persembahan masing-masing. Ya berlangsung cukup tidak terlampau lama, hanya 1 jam lebih, 1 jam setengah, dan cukup meriah. Tadi mungkin seperti diambil dari sosial media kita, ada video itu memang hasil persembahan teman-teman kami dari KBRI Ottawa yang cukup kreatif dan kita sangat bangga sekali. Kalau jumlah WNI yang ada di Kanada sendiri ada berapa sih Pak? Dan mungkin apakah sudah ada yang sempat kembali ke tanah air sebelum pandemi ini mulai atau sebelum Kanada ini menetapkan lockdown? Ya, sejauh ini jumlah WNI yang menurut catatan kami tidak sampai 13.000. We don't know exactly jumlah pastinya karena persoalannya tidak semua WNI yang ketika datang atau ketika pergi melaporkan ke KBRI. Tapi perkiraan kita tidak sampai dari 13.000. Yang sebagian besar mereka tinggal di Vancouver dan di Toronto. Dan syukur alhamdulillah di antara semua WNI itu kami belum mendapat laporan
seseorang yang sakit kecuali 1 orang di Toronto dan kondisinya sudah semakin stabil. Oke. Oke, nah dari pantauan KBRI selama ini Pak, WNI di Kanada khususnya atau di Ottawa, apakah sudah ada yang melakukan rapid test juga untuk mengetahui atau untuk mempercepat penanganan COVID-19 di sana? Memang ada beberapa WNI yang diduga menderita sakit karena menimbulkan gejala, tapi mereka melalui pemantauan kita kan ketika pandemi ini mulai memuncak, KBRI Ottawa, KBRI Toronto, dan Vancouver melakukan outreach dengan memanfaatkan teknologi digital dengan internet untuk melaporkan semua apa yang terjadi. Ada beberapa orang yang kami duga ada yang diduga sakit, tapi syukur alhamdulillah tidak ada satupun yang positif, kecuali 1 orang di Toronto itu saja. Oke, ada sejauh ini dari Kanada sendiri ada warga negara Indonesia yang mencoba repatriasi nggak Pak untuk kembali ke Indonesia dengan dijemput dari Jakarta dan sebagainya? Sejauh ini belum ada urgensi dan tidak ada yang keperluan seperti itu, walaupun kami melihat ada beberapa WNI yang sempat stranded, dan sekarang ini memang kami berhasil pulang semua secara sukarela, karena masih walaupun cukup sulit flight dari Kanada ke Jakarta masih mungkin, dari Kanada ke Jakarta. Tapi dari Jakarta ke Ottawa almost unlikely, karena semua visa untuk orang asing dinyatakan tertutup, kecuali mereka yang memiliki izin belajar ataupun izin tinggal di Kanada. Oke, Pak Abdul, boleh nih terakhir mungkin bisa memberikan pesan-pesan, ini masih hari Lebaran kedua di Indonesia, boleh disampaikan pesan-pesannya kepada warga negara Indonesia? Ya, memang tahun ini kita merayakan Idul Fitri dengan cara yang berbeda. Akibat pandemi COVID-19, jarak tidak harus menghalangi kita untuk melakukan silaturahmi. Pandemik juga tidak harus menghalangi kita untuk saling menjalin hubungan baik seperti ini. Kami atas nama keluarga besar Ottawa menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Qadir Jailani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Good Morning pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin untuk warga negara Indonesia Minal aidin di wal Kanada. faizin. Iya, dan itu tadi kita sudah